Baik, terima kasih Pak Budi. Untuk selanjutnya, eh, narasumber yang akan tampil menyampaikan materinya adalah Bapak Agung Saputra. Beliau adalah CEO Surplus Indonesia. Sebelum Pak Agung menyampaikan materinya, akan saya coba baca biodata singkat beliau. Pak Agung, Muhammad Agung Saputra merupakan CEO Surplus Indonesia yang merupakan startup atau platform digital dengan tagline-nya Save Food, Save Budget, Save Planet yang menghubungkan pelanggan dengan toko makanan yang memiliki makanan berlebih yang akan dibuang jika belum terjual di penghujung hari dengan diskon minimal 50%. Harapannya restoran-restoran yang masih punya makanan di akhir penghujung sebelum ditutup tuh bisa laku terjual dan bisa dibeli lewat platformnya Pak Agung, yaitu Surplus. Selain sebagai CEO Surplus, Pak Agung juga Board of Expertise Member Ikatan Alumni Habibie, juga sebagai Vice Leader Imperial College Alumni Association of Indonesia, dan banyak jabatan lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, untuk mempersingkat waktu, Pak Agung akan menyampaikan materi inovasi teknologi dalam mengatasi permasalahan food waste dan food loss dari sumbernya. Bapak Agung, waktu Bapak 20 menit termasuk sesi diskusi. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Pak Samsidi. Oke, untuk menyingkat waktu kita langsung ke slide saja mungkin dari panitia bisa. Oke, sebelumnya perkenalan sedikit. Nama saya Agung Saputra, perwakilan dari Surplus. Oke, bisa di... Ya, untuk hari ini terima kasih undangannya dari panitia JP2GI, di mana saya akan membawakan judul presentasi saya yaitu inovasi teknologi dalam mengatasi food waste dan food loss dari sumbernya. Cuman fokus sekarang kita masih di food waste gitu ya. Dan kalau bisa dibilang kita ini sebenarnya berawal dari community gitu. Jadi kita adalah community based sehingga kita bisa dirujuk sebagai social enterprise. Nah, di Surplus sendiri ada dua jenis kegiatan atau inti kegiatan yaitu di bagian bisnis dan di bagian komunitas. Nah, pertama akan saya jelaskan di bisnisnya dulu, lalu akan saya lanjutkan oleh kegiatan komunitas Surplus gitu ya. Oke, next. Oke, jadi kenapa sih Surplus itu ada gitu kan? Kenapa sih Surplus ini baru hadir juga di tahun ini? Nah, sebenarnya permasalahannya cukup simpel, nggak cuma dari food waste. Sebenarnya akar permasalahan dari overpopulation gitu atau populasi yang berlebih. Di mana di tahun 2020 saja kita nggak usah berbicara jauh di dunia, tapi di Indonesia aja sekitar 268 juta jiwa gitu ya. Gimana di tahun 2030 yang diproyeksi akan ada sekitar 300 juta jiwa dan pertanyaannya cukup simpel, bagaimana kita bisa memberi makan 300 juta jiwa tersebut secara bersamaan jika kita tidak menyetop untuk menyia-nyiakan makanan yang ada dari sekarang gitu kan. Nah, untuk itulah Surplus hadir. Di mana jika akses pangan susah atau kita kekurangan pangan atau bisa dibilang krisis pangan, maka akan terjadinya kemiskinan, akan terjadinya kriminalitas gitu karena makanan ini adalah kebutuhan primer manusia yaitu salah satunya di antara pangan, sandang dan papan gitu kan. Jadi jika memang kita krisis pangan, maka orang akan gelap mata gitu sehingga bisa menyebabkan hal-hal kriminalitas dan menyebabkan kerugian bagi orang lain gitu. Sehingga diharapkan dengan bertambahnya populasi kita tidak terhindar dari krisis pangan juga dan ternyata ironisnya di Indonesia sekitar 13 juta ton makanan terbuang per tahunnya setiap harinya gitu kan. Nah, ini yang ini adalah permasalahan yang cukup kompleks sebenarnya. Oke, next. Nah, dari data juga hanya di Jakarta dulu ya. Di Jakarta aja sekitar 70%
72% restoran di Jakarta memilih untuk di Jakarta saja ternyata ada sekitar 72% restoran yang memiliki makanan berlebih gitu. Nah, dari 72% makanan berlebih ini kalau di breakdown lagi atau di pilah-pilah lagi ternyata 35%-nya langsung dibuang, 40%-nya diberikan orang lain, 8%-nya ada yang diolah lagi dan sisanya dijadikan pakan ternak gitu. Sehingga hal ini menyebabkan Indonesia menjadi negara kedua yang berkontribusi sebagai penghasil sampah makanan terbesar di dunia setelah Arab Saudi gitu ya. Padahal sayang sekali karena dengan menyanyiakan makanan di restoran ataupun di rumah tangga, sama aja kita telah menyanyiakan energi, air, dan tenaga manusia gitu, di mana prosesnya cukup sangat panjang yang tadi telah disebutkan oleh narasumber-narasumber sebelumnya. Oke, next. Oke, selanjutnya. Nah, ini salah satu data juga ya, di mana yang tadi makanan berlebih ada sekitar 35 restoran dari hanya di ibu kota gitu, di Jakarta. Dan jika di breakdown lagi ternyata sekitar 2-3 kilogram dari restoran tersebut membuang sekitar 2-3 kilogram makanan yang tidak terjual setiap harinya. Dan ini ada sebuah status yang kita capture di mana beliau mengumpulkan sampah makanan di salah satu di restoran-restoran di Jalan Margonda Raya Depok, dan setelah dikumpulkan terdapat lebih dari 1,2 ton gitu ya, yang umumnya terdiri dari nasi, sayur, buah, dan lauk pauk. Bagaimana jika kita mengumpulkan sampah makanan dari satu restoran di tiap kota gitu dalam 1 minggu, 1 tahun, atau 1 tahun, pasti tidak akan terbayangkan berapa banyak ton yang kita terima. Oke, next. Nah, ini adalah video dari salah satunya sumbernya dari komunitas kami, di mana komunitas kami datang pagi-pagi di sebuah toko roti ya, menunggu adanya dinas kebersihan datang untuk mengangkut sampahnya, dan bisa dilihat nanti ternyata makanannya masih fresh, yaitu kue basah namun sudah dibuang malamnya gitu. Mungkin bisa di play, silakan. Sampahnya mah sama roti gini. Kue. Ada kue juga Pak ini? Iya. Iya Pak. Tuh. Iya banyak banget Pak. Iya. Iya Pak, sayang ya Pak. Iya. Mbak. Kenapa? Oh iya. Oh iya, makasih Pak. Oke, bisa selanjutnya. Nah, iya nggak apa-apa. Kita masuk ke menti time dulu ya, sembari karena di saya azan gitu ya, sembari menunggu azan juga. Jadi di setiap presentasi saya memang saya inginnya interaktif. Jadi teman-teman atau panitia bisa mengarahkan partisipan ke menti.com, lalu menuliskan password 9645899 dan bisa menjawab pertanyaan yang ada gitu. Nah, kita pengen lihat apakah bagaimana teman-teman atau partisipan dalam menjawab permasalahan tentang food waste ini atau makanan berlebih di pelaku usaha. Oke, bisa diarahkan, nanti saya akan sharing screen gitu. Oke, panitia bisa saya sharing screen untuk, ya, terima kasih. Yep. Bisa dilihat ya kodenya, jadi www.menti.com, terus bisa mengetik kode ini agar masuk ke pertanyaannya dan bisa silakan untuk langsung dijawab sembari kita menunggu sekitar 1 menitan gitu.
Oke, azan di tempat saya sudah selesai dan bisa kita lihat sekitar 23 orang partisipasi untuk menjawab ini ya. Bagaimana melihat permasalahan yang tadi gitu ya. Dan jika kira-kira dari partisipan sendiri atau Bapak Ibu dan teman-teman lainnya, apakah ada solusinya gitu. Dan paling banyak ternyata menjawab makan secukupnya. Berarti memang pengendalian di rumah tangga gitu ya. Jadi kita perlu makan secukupnya. Ada juga yang menjawab dengan daur ulang gitu ya atau composting gitu. Terus bisa kita lihat ya sayangi makananmu mirip dengan makan secukupnya gitu ya, harus kita makan bijak gitu. Terus diberikan pada orang lain, mungkin jawabannya donasi gitu ya, kita donasi ke yang membutuhkan gitu ya, di mana makanan ini adalah layak dan masih aman tentunya gitu. Oke, ya saya rasa cukup. Terima kasih atas jawabannya. Saya akan kembalikan ke panitia untuk bisa masuk ke presentasi kita yang tadi. Oke, tadi jawabannya sudah kita tampung gitu ya, ada yang donasi, ada yang makan secukupnya dan lain sebagainya. Nah, di slide selanjutnya ada video tentang surplus, karena surplus juga mempunyai solusi untuk mengatasi makanan berlebih dari pelaku usaha gitu. Oke, bisa dimulai, silakan. Sampah makanan adalah masalah besar bagi kita semua. Juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan iklim dunia. 13 juta metrik ton makanan terbuang per tahunnya di Indonesia. Ini sebanding dengan 500 kalinya berat Monas. Padahal, makanan-makanan tersebut bisa untuk memberi makan penduduk miskin di negeri ini. Terbuangnya makanan paling banyak dilakukan oleh hotel, restoran, catering, supermarket, dan gerai retail. Tentunya, hal ini tidak boleh terus terjadi. Maka, aplikasi Surplus hadir menjadi solusinya. Di aplikasi Surplus, kita bisa membeli makanan yang belum terjual sebelum waktu tutup sehingga tidak terbuang sia-sia. Harga makanannya selalu diskon 50%. Jadi, kita bisa makan nikmat, hemat, sekaligus menyelamatkan lingkungan. Buka aplikasinya, pilih, bayar, dan langsung ambil. Bisa juga pakai jasa antar. Tunggu apa lagi? Download aplikasi Surplus dan jadilah Food Waste Hero bersama-sama. Oke, bisa di next. Sampah makanan adalah masalah. Ya, jadi untuk satu kalimat ya, surplus itu hadir dengan memberikan solusi, harapannya solusi yaitu sebagai layanan food rescue app untuk membeli makanan berlebih yang masih layak dan aman atau belum tersentuh dari para pelaku usaha sebelum waktu tutup dengan diskon selalu minimal 50%. Jadi konsepnya seperti jual cepat atau bahasa pasarnya ini penghabisan stok gitu ya, atau cuci gudang bagi di bahasa pasarnya gitu. Dan karena kita community based, kita masih mengembangkan platformnya, jadi masih tersedia di Play Store. Oke, next. Nah, boleh next lagi. Nah, jadi yang tadinya para pelaku usaha ini selalu membuang makanan berlebihnya, apalagi seperti toko roti, toko buah, sayur, dan fast moving lainnya, di mana dibuatnya pagi, sore, atau malamnya memang harus mubasirkan gitu kan, karena memang nggak bisa dijual besoknya. Nah, dengan adanya surplus diharapkannya dapat mengurangi makanan berlebih ini yang berpotensi mubasir atau terbuang sia-sia dan dapat mengurangi dari sumbernya gitu. Oke, next. Agung, mohon maaf, waktunya 5 menit lagi. Oke, ya. Mungkin kalau bisa request tadi tambah sedikit ya, karena ada azan gitu. Nah, untuk visi kami juga untuk menciptakan lingkungan tanpa food waste dan food loss, untuk mendukung Sustainable Development Goals nomor 2, Zero Hunger, nomor 12, Responsible Consumption Production, dan nomor 13, Climate Action. Oke, next. Nah, tadi dari sisi pelaku usaha gitu, di aplikasi kita juga ada fitur untuk berbagi makanan gitu, atau aplikasi food sharing antar satu user ke user lainnya, dan tidak dikenakan biaya, gratis, sehingga jika ada yang mempunyai makanan berlebih di rumahnya, ingin men-share ke tetangga atau ke teman-temannya melewati aplikasi tersebut, sangat boleh gitu ya. Silahkan diputar videonya dulu.
Apakah kamu sering punya makanan berlebih di rumah? Dan kamu bingung harus menyalurkannya kemana? Coba deh, intip aplikasi Surplus. Di sana ada fitur yang berbentuk forum yang bisa membuatmu terhubung dengan pengguna lain untuk membahas masalah food waste dan zero waste lifestyle. Di sini kamu juga bisa berbagi makanan berlebih loh. Berbagi barang yang sudah tidak terpakai ke sesama, dan mencoba atau berbagi resep yang bisa kamu akses di aplikasi Surplus ini. Dan bisa juga untuk berbagi informasi dari komunitasmu. Dengan begini, kamu bisa membantu memerangi sampah di Indonesia, terutama food waste, dan dapat berteman dengan orang-orang pecinta lingkungan lainnya. Yuk, tunggu apa lagi? Download aplikasinya sekarang juga. Tersedia di Google Play Store. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, jadi kan tadi ada yang menjawab di menti.com itu ya, salah satu solusinya itu donasi gitu. Nah, di sisi rumah tangga yang bisa kita lakukan selain makan bijak yaitu mendonasikan gitu. Kalau kita lagi acara catering atau acara lain sebagainya yang punya makanan berlebih, bisa kita upload gitu ya. Seperti contoh, ada beberapa orang yang upload makanan berlebihnya karena mereka punya donat berlebih ataupun kue berlebih gitu di kategori atau di forum food sharing. Oke, next. Selanjutnya. Nah, jadi kalau dilihat dari hierarki manajemennya, surplus ini ada berada di tahap pengurangan dari sumbernya gitu, karena surplus mempunyai pedoman yaitu lebih baik kita mengatasi sebuah permasalahan dari sumbernya, bukan setelah mengelola gitu. Maksudnya daripada composting atau diberi pakan ternak dan lain sebagainya, akan lebih baik jika kita bisa memutus rantainya gitu atau mengatasi dari sumbernya, karena dari food recovery hierarkinya juga yang paling besar porsinya adalah itu mengurangi dari sumbernya. Silakan dilanjutkan. Nah, ini mungkin dampak yang setelah kita hasilkan selama 6 bulan, yaitu sekitar lebih dari 800 makanan telah terselamatkan di Jabodetabek dan Bandung. Terima kasih kepada Surplus Hero tersebut, di mana 850 makanan ini jika terbuang sia-sia maka akan menyebabkan kerugian sekitar 7 juta kepada pelaku usaha gitu. Dan secara tidak langsung juga berkontribusi terhadap lingkungan, di mana telah mencegah terjadinya 5.000 kg CO2 dari TPA di Bantar Gebang maupun di Lewi Gajah gitu. Oke, silahkan next. Nah, mungkin ini agak panjang, jadi saya cuma nanti bisa ditanya jawab aja, di mana Surplus tidak lepas dari tantangan untuk meyakinkan para pelaku usaha dan customer dalam menyelesaikan permasalahan food waste ini, yaitu pertama, food waste memang masih menjadi unpopular problem di Indonesia gitu. Dan adanya close-minded business owner di mana mereka lebih memilih untuk membuang daripada dijual cepat gitu ya. Dan ketiga, regulasi, karena tidak ada regulasi tentang food waste ini sehingga para pelaku usaha memilih untuk langsung membuangnya saja atau juga tidak ada punishment gitu kan. Dan terakhir, culture kita yang memang sedikit unik gitu, karena anggaplah kita bisa makan bubur di pagi, siang, malam gitu ya. Oke, silakan dilanjutkan, saya persingkat saja. Nah, tadi dari sisi bisnisnya, nah kita tadi saya sebutkan adalah community based gitu ya. Kita juga mempunyai komunitas di mana sebagai sarana atau wadah dalam mengumpulkan individu-individu yang mempunyai keresahan yang sama akan food waste dan food loss ini gitu. So far kita baru 150 member di grup WhatsApp. Kira-kira apa aja sih kegiatannya? Silakan. Kegiatannya cukup banyak ya, kita memanfaatkan sosial media juga di Spotify, kita melakukan kolaborasi Surplus Talk atau Surplus Discussion, dan di offline-nya sebelum pandemi kita melakukan social campaign atau social eksperimen yang tadi telah dilihat di video gitu, yang kita menemukan ternyata di salah satu toko roti mereka membuang kue-kuenya yang sebenarnya masih layak gitu, yang masih aman gitu dikonsumsi, cuman karena tidak ada yang membelinya jadi harus dibuang gitu. Oke, next. Nah, ini yang di sebelum pandemi kita melakukan sosial eksperimen di mana
tadi kalau boleh balik sedikit lagi, ada 2 apel ya. Apel yang pertama dari supermarket, apel kedua yang dia reject supermarket gitu. Dan pas ditawarkan ke orang-orang tanpa memberitahu gambarnya, mereka memilih apel yang di reject dari supermarket gitu, sehingga bisa disimpulkan bahwa tidak semua buah yang kelihatannya jelek dalam arti kosmetiknya itu dalamnya juga atau kualitasnya juga jelek gitu. Karena kalau kita masih mempunyai mindset ini, maka Indonesia tidak akan turun dari negara kedua penghasil sampah makanan terbesar di dunia. Oke, next. Lagi, next. Kita juga ada charity-nya di mana setiap yang nge-download maka telah menyumbang sekitar 50 gram beras gitu. Jadi setiap bulannya kita kumpulkan siapa yang udah download, terus kita bagikan kepada lapak-lapak pemulung di Jakarta Selatan per bulannya gitu. Dengan kolaborasi oleh komunitas-komunitas lain juga. Next. Dan kita juga punya satu program di mana merchant ini mempunyai makanan berlebih setiap hari atau setiap minggunya, dan dia mengundang komunitas surplus untuk membagi makanan berlebihnya ini secara gratis ke para warga yang dinilai kurang mampu di sekitar merchant tersebut. Yaitu saat kemarin berbagi roti dengan kuro-kuro Antapani dan kuro-kuro di Kuningan gitu. Ya, saya rasa cukup. Mohon maaf jika agak terburu-buru. Mungkin bisa kita bahas di Q&A. Saya persilahkan Mas Syamdidi untuk melanjutkan, silakan. Baik, terima kasih Pak Agung atas presentasi yang cukup menarik. Jadi kita punya aplikasi yang bisa menyelamatkan makanan yang berpotensi akan dibuang oleh restoran. Jadi Bapak Ibu peserta webinar, silakan yang mau mendownload aplikasinya di Play Store ya, Pak Agung ya. Iya betul. Kenapa harus aplikasi sih? Karena kan sebenarnya ini sedikit saja Pak Syamsidi, karena seperti kita tahu di Indonesia lebih hot-hotnya fintech, e-commerce dan lain sebagainya. Tapi di bidang sustainability masih belum seksi gitu ya untuk platform di bidang sustainability. Untuk itu Surplus hadir dengan mengkombinasikan antara komunitas dan teknologi gitu. Diharapkannya apa? Diharapkannya membawa impact di sisi merchant atau pelaku usaha dan di sisi customer atau sisi public gitu, sehingga menghasilkan win-win solution. Itu yang pengen kita terapkan, bahwa kita juga harus mengikuti zaman, dan dengan adanya teknologi ini diharapkan keberlanjutan atau ketahanan pangan juga bisa diterapkan gitu dengan aplikasi Surplus ini. Silahkan. Setuju saya, setuju banget dengan ide yang disampaikan oleh Pak Agung. Baik, buat para peserta webinar, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di Q&A, atau kalau nggak ada pertanyaan mungkin mereka lagi sibuk download sekarang untuk aplikasinya. Mungkin sambil menunggu ya saya cerita aja. Jadi sebenarnya konsep ini tuh sebenarnya bukan konsep yang baru gitu. Kalau kita ke supermarket, kita ke mall gitu ya, mungkin kita bisa melihat tulisan beli satu gratis satu gitu ya, karena mereka sebenarnya sudah menerapkan konsep jual cepat ini, yaitu daripada mereka rugi loss 100% margin, mendingan mereka jual setengah harga gitu kan. Jadi kalau kita ke supermarket beli satu gratis satu, ya kemungkinan besar itu karena masih layak dan harus terbuang malam ini gitu, daripada terbuang sia-sia mereka jual cepat. Namun permasalahannya adalah yang tahu adalah orang-orang di sekitar situ aja gitu kan, dan bisa saja orang-orang belum membutuhkan saat mereka masuk ke supermarket tersebut. Nah, yang membutuhkan adalah orang-orang di luar supermarket tersebut, yaitu seperti mahasiswa, anak kosan, karyawan dan lain sebagainya. Nah, dengan aplikasi Surplus mereka bisa lebih memperkenalkan konsep jual cepat tersebut kepada orang-orang yang memang membutuhkan untuk menghemat budget gitu, sembari conscious terhadap lingkungan sekitar gitu. Pak Agung, ada satu pertanyaan yang masuk dari Bu Linda. Boleh. Apanya ya. Penasaran. Pertanyaannya simple. Jam berapa limit ordernya harus masuk? Ya. Di aplikasi itu. Jadi kalau di aplikasinya setiap menunya itu ada tulisan jam pengambilan gitu ya. Jam pengambilannya menandakan bahwa barang tersebut hanya diambil di jam sekian gitu. Jadi misalnya toko tersebut tutup jam 10 dan dia menguploadnya dari jam 8 sampai jam 9 atau jam 9 sampai jam 10, sehingga
kita harus mengambilnya di jam-jam tersebut. Kalau misalnya kita telat, toko tersebut sudah tutup gitu. Nah, memang harus ini ya cepat-cepatan gitu kan, tapi keunggulannya adalah dijual 50% gitu, sehingga si toko merasa saya sudah lebih tenang karena walaupun saya masih ada berlebih dari penjualan offline ataupun dari GoFood dan GrabFood, di mana ternyata yang beli di aplikasi mereka lebih sedikit hari ini, mereka sudah lebih tenang karena bisa dimasukkan di surplus dan jamnya bisa diatur dari aplikasi merchant-nya gitu, sehingga ada deal-dealan antara customer dan merchant dalam menjemput makanannya. Baik, Pak selama waktu pengambilan gitu ya. Pak Agung, ini ada pertanyaan yang baru muncul, ada dari Ibu Oktaviani Salwa Nisrina. Iya, betul. Instansi Poltekkes Kemenkes Malang. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya terjadi pembelian makanan yang selalu diskon 50%? Apakah tidak selalu rugi si restorannya? Gitu. Ya, terima kasih Bu Oktaviani. Ya, jadi sebenarnya ini permainan mindset aja ya. Barang-barang atau makanan yang dijual itu adalah yang memang stoknya berlebih gitu, bukan ready stock yang dijual dari pagi gitu. Nah, apakah rugi? Sebenarnya kalau kita bandingkan, jika sebuah toko roti punya 10 roti gitu ya, yang terjual cuma 5. Nah, 5 roti ini selalu mereka buang setiap harinya, otomatis mereka akan rugi 100% margin dari 5 roti tersebut. Tapi jika mereka berhasil menjual dengan harga 50%, sehingga orang-orang lebih tertarik untuk memborongnya, dan mereka lebih bisa mengontrol finansial mereka gitu kan, sehingga lebih untung 50% daripada mereka buang 100% makanan berlebihnya gitu. Nah, sebenarnya kita lihat dari sisi ini juga perbandingan gitu. Kalau misalnya kita buang makanannya, kita rugi 100%, tapi kalau kita jual cepat dengan stok yang mungkin 1 atau 2 buah roti, insya Allah kita masih dapat diskon 50%. Karena apa? Dari riset menyatakan biasanya customer tidak akan memikir 2-3 kali jika harganya setengah harga gitu, karena mereka juga memikirkan savingnya juga gitu. Jadi diharapkan bisa menjadi win-win solution di antara para pelaku usaha dan di customer. Baik, ini yang terakhir Pak Agung sebelum Ya, sesi Bapak kita akhiri, dari Saudari Levi Anatolia SM dari Fakultas Kedokteran UNUD Denpasar. Pertanyaannya adalah, apakah perlu adanya intervensi model dalam menanggulangi masalah food waste di setiap rumah tangga? Apakah perlu model yang sama untuk kategori rumah tangga saja? Kalau tadi kan Bapak di restoran, kalau rumah tangga perlu? Iya, jadi di aplikasinya itu memang pas kita merancang gitu ya, kita memikirkan sumber food waste di pelaku usaha dan di rumah tangga. Nah, di pelaku usaha memang kita memiliki model yaitu dijual cepat setengah harga gitu ya. Tapi di rumah tangga kita tidak mematok harga dan kita lebih mengencourage atau memberikan saran kalau bisa dijual secara gratis gitu, dengan anggapnya kita berdonasi gitu kan. Nah, jadi di aplikasinya itu ada sebuah forum. Nah, di forum tersebut kita bisa upload makanan berlebih kita, sama seperti kita mengupload foto di Instagram. Jadi kita foto, kita tulis alamat dan nomor telepon, kita pasang gitu. Nah, nanti orang yang tertarik, mungkin tetangga kita atau orang dari luar yang memang membutuhkan makanan atau dia punya panti asuhan dan lain sebagainya, akan menghubungi customer atau individu tersebut dan nanti akan disalurkan kepada yang membutuhkan gitu. Nah, diharapkannya dengan adanya digitalisasi ini atau teknologi ini bisa membantu mengurangi food waste dari sumbernya di rumah tangga selain melakukan composting dan makan bijak gitu. Baik, karena waktunya terbatas Pak Agung, jadi kita akhiri untuk sesi Pak Agung. Saya yakin masih banyak pertanyaan dari teman-teman, tapi karena sudah lewat waktunya, sebelum sesi Pak Agung kita tutup, kita berikan aplaus yang meriah kepada Pak Agung Saputra. Terima kasih. Mungkin
pertanyaannya Bu Tri Nuzuliati ini mungkin bisa by chat atau menghubungi saya setelah ini gitu ya untuk Siap. saya jawab. Ya. Boleh siap Pak Agung. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Pak Samsidi.